Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fikri Asidiki dari kelas PAI 4A Universitas Islam Lamongan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit ilmu dan juga pembahasan mengenai sholat Iden atau sholat Idul Fitri dan juga sholat Idul Adha. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Pembahasan yang pertama adalah sholat Idul Fitri atau sering kita sebut dengan sholat Hari Raya Idul Fitri. Jadi sholat ini dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal bulan Hijriah atau setelah bulan Ramadan kita berpuasa selama 30 hari, kemudian esoknya kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Untuk hukumnya sendiri, sholat Idul Fitri memiliki hukum sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi memiliki banyak sekali anjuran untuk mengikuti sholat Idul Fitri. Tapi tidak apa-apa jika kita meninggalkan sholat Idul Fitri jika kita berhalangan. Kemudian sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, kita juga disunahkan untuk mandi terlebih dahulu, kemudian memakai wangi-wangian, kemudian memakai baju baru atau baju yang bagus, dan juga dianjurkan untuk makan makanan atau sarapan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Fitri. Jadi waktunya kan sebelum sholat duhur, dari pagi sampai waktu sebelum sholat duhur itu adalah waktu dari sholat Idul Fitri sendiri. Pembahasan yang selanjutnya yakni mengenai sholat Idul Adha atau sholat Hari Raya Kurban. Hari Raya Kurban sendiri merupakan peringatan dari peristiwa di masa lalu, yakni Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail, kemudian diganti oleh Allah dengan seekor domba yang kemudian menginspirasi kita untuk melaksanakan kurban. Untuk pelaksanaan sholat Idul Adha sendiri, yakni pada tanggal 10 Dzulhijjah atau orang haji setelah selesai melaksanakan wukuf di Arafah dan kembali ke Mekah. Kemudian untuk hukum melaksanakan sholat Idul Adha sendiri pun sama dengan hukum melaksanakan sholat Idul Fitri, yakni sunnah muakkad, jadi sangat dianjurkan untuk mengikuti. Kemudian sebelum melaksanakan sholat Idul Adha pun sama seperti sholat Idul Fitri, yakni disunahkan untuk mandi, kemudian memakai wangian, memakai baju yang bagus, kemudian juga tidak perlu untuk melaksanakan makan ataupun sarapan sebelum sholat Idul Adha, karena disunahkan makan atau minum itu setelah selesai sholat Idul Adha. Jadi waktu untuk melaksanakan sholat Idul Adha sendiri itu pun sangat sedikit dan sangat cepat, yakni setelah matahari terbit sampai waktu duha. Baik, kita akan memasuki tata cara pelaksanaan sholat Iden. Yang pertama adalah sholat Idul Fitri terlebih dahulu. Sholat Idul Fitri dilaksanakan dengan cara berjamaah, jadi tidak boleh sendirian. Bisa kita berjamaah di masjid atau berjamaah di lapangan. Kemudian rakaat dari sholat Idul Fitri adalah 2 rakaat, dilanjut dengan 2 khutbah. Kemudian untuk pelaksanaannya kita mulai dengan niat, yakni usolli sunatal li Idul Fitri rakaataini mustaqbil qibati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kalau kita menjadi imam, ya imam lillahi ta'ala. Kemudian kita lanjut dengan takbir Allahu Akbar, dilanjut dengan baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dilanjut lagi sampai 7 kali, berulang membaca yang sama sampai 7 kali, dilanjut dengan baca Al-Fatihah, surat pendek dan juga sholat seperti biasa. Kemudian kita berdiri untuk rakaat kedua pun sama, mengulang takbir Allahu Akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian sampai 5 kali, kemudian lanjut dengan baca Al-Fatihah, surat pendek sampai selesai dan tahiyat akhir, kemudian salam. Kemudian kita mendengarkan khutbah dari khotib sampai selesai, dan selesai kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Untuk pelaksanaan sholat Idul Adha pun tidak jauh berbeda. Ini kita awali dengan niat usolli sunatal li Idul Adha rakaataini mustaqbil qibati adaan ma'muman lillahi ta'ala.
kemudian takbir, Allahu Akbar, kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, kemudian sampai 7 kali, kemudian dilanjut seperti sholat Idul Fitri, yakni rakaat kedua pun diulang sampai takbir 5 kali. Kemudian kita juga mendengarkan khutbah dari khotib, kemudian sampai kita mendengarkan sampai selesai, dan selesai kita melaksanakan sholat Idul Adha. Masya Allah, akhirnya kita telah selesai melaksanakan pembelajaran mengenai sholat Iden, yakni sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha. Semoga apa yang kita pelajari mengenai sholat Idul Fitri dan Idul Adha bisa berguna bagi kita untuk dilaksanakan pada saat kita melaksanakan sholat Iden. Akhirul kalam, al-insanu makhlul khata' wa nisyan, manusia tempatnya salah dan juga lupa. Jikalau saya melakukan kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Allahumma fiq ila wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.